Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusril Iza Haryadi, mahasiswa Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. R.D. Tuti Sariwulan MSI selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih Ibu. Yang kami hormati Ibu Dr. Widya Parimita SEMPA selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, manfaat untuk bisa menyelesaikan penelitian ini dan melakukan sidang tesis pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati para dosen penguji, dosen penguji pada kesempatan sidang tesis yang baik ini. Pada kesempatan kali ini, saya coba untuk menginterpretasikan hasil analisis dan hasil pembahasan di mana pada penelitian yang berjudul Pengaruh Perceived Organizational Support dan Meaningful Work terhadap Turnover Intention melalui Job Satisfaction sebagai variabel intervening. Ada studi khusus karyawan Gen Z, usaha food and beverage wilayah Jabodetabek. Pada latar belakang penelitian ini, kita ketahui bahwa SDM adalah suatu aset bagi perusahaan. Dalam manajemen sumber daya manusia, aset yang diberikan SDM memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Strategi organisasi yang baik belum tentu berkembang apabila tidak diimbangi dengan SDM yang tepat. Right man, right place. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki kemampuan dalam mengelola, tentunya memiliki kemampuan untuk merekrut, menyeleksi karyawan yang tepat, dan mampu memotivasi, menilai, serta mengembangkan SDM-nya. Dan pada penelitian ini, kita khususkan pada Gen Z atau generasi Z. Perubahan demografi tenaga kerja saat ini menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah Gen Z dalam dunia kerja. Saat ini mulai mendominasi angkatan kerja. Gen Z sering disebut dengan generasi yang labil, generasi strawberry, di mana di depan tampak cantik, ketika disentuh atau ditekan, langsung mencret. Karena itu tentunya nih, analisis Gen Z ini sangat istimewa. Oleh karena itu, sebagai generasi yang tumbuh dengan perkembangan teknologi yang pesat dan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dari data survei Lembaga Penelitian SDM tahun 2022, faktor-faktor turnover pada generasi Z, sekitar 40% turnover intention yang tinggi. Kemudian 30% kurangnya dukungan manajer. Dukungan manajer ini adalah salah satu dimensi dari perceived organizational support. Dan selanjutnya, semuanya sebelumnya mungkin pada bab 1 dan 2 bahkan 3 sudah dijelaskan pada seminar proposal. Dari hasil bab 3, di mana kita melakukan metode penelitian pada populasi sejumlah 223 karyawan dengan teknik sampling jenuh. Sampel sebanyak 100 hingga 200 sering dianggap sebagai jumlah minimum untuk menghasilkan estimasi yang stabil dan tidak bias. Dari Kelci tahun 2012. Dan di mana tadi sempat di-mention yang tersebar karyawan Gen Z di wilayah Jabodetabek. Ada beberapa perusahaan seperti PT Berkarya Sejahtera Indonesia Andal, Sagala Group, Roti Ropi, dan Dapur Yaspia. Teknik analisis ini digunakan dengan struktur equation modeling atau SEM yang diolah dengan software AMOS. Selanjutnya, pada uji validitas tabel 32, pada variabel turnover intention dari 4 indikator, mana kita ambil dari penelitian Mobley tahun 1978 tentang turnover intention, 4 indikator dari 11 butir pernyataan yang positif ini butir final dengan hasil
11 valid. Kemudian dalam variabel X1 perceived organizational support, ada sekitar 36 butir pernyataan yang ada. Dan di mana dari Eisenberg, atau kita ambil dari Scale of Measurement Eisenberg tahun 1986, ada sekitar 24 butir pernyataan positif dan butir 13 butir pernyataan negatif. Mana butir final yang valid itu ada sekitar 8 dan 4 dengan total 12 yang kita lakukan dengan uji selanjutnya. Kemudian pada variabel X2, variabel meaningful work atau kebermaknaan bekerja, kita ambil dari Steiger tahun 2012, Measuring Meaningful Work, The Work and Meaning Inventory atau WAMI. Dari keempat indikator, di mana butir uji coba sekitar 9 butir pernyataan yang ada, dan butir final itu ada sekitar 9 butir pernyataan yang valid dan satu pernyataan yang unvalid dari tujuan-tujuan positif, yaitu indikator meaningful of work. Selanjutnya, pada uji validitas, penyusunan instrumen variabel job satisfaction atau kepuasan kerja atau variabel intervening dari beberapa indikator yang valid, ada satu indikator yang seluruhnya di drop, yaitu keharmonisan dengan rekan kerja. Sisanya, yaitu sekitar 4, dengan hasil valid. Kita ambil dari Heckman, JR, dan Oldham tahun 1975. Hasil dan pembahasan dari deskripsi data penelitian dari jenis-jenis kelamin, usia responden, jenjang pendidikan responden, sampai masa bekerja responden. Dengan jenis kelamin hampir balance, di mana wanita sekitar 49,3% dan pria sekitar 50,7%. Kemudian pada usia responden, generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012, di mana mendominasi 21, hasil yang mendominasi adalah 21 sampai 23 tahun, sekitar 40,4%. Sisanya di bawahnya yaitu 18 sampai 20 tahun, sekitar 37,7%. Di bawahnya lagi ada 24 sampai 26 tahun, 14,3%. Dan di bawahnya lagi ada dengan warna hijau di usia responden sekitar 27,28 tahun, sekitar 7,6%. Pada jenjang pendidikan responden, dengan tabel berwarna kuning, hasil jenjang pendidikan SMK dan SMA 87,9%. Ini mendominasi dengan jenjang pendidikan. Kemudian pada masa bekerja, yaitu didominasi mayoritas sekitar 1 sampai 3 tahun. Mereka yang dengan keterangan masa bekerja 1 sampai 3 tahun. Kemudian, dari uji rehabilitas, kita ketahui bahwa uji rehabilitas ini menandakan bahwa mereka yang reliable atau seluruh variabel berada di atas 0,60, maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel telah reliable untuk digunakan. Dari keempat variabel ini, hasilnya di atas standar dari Cronbach Alpha. Orientation reliable, perceived organizational support reliable, meaningful work, and job satisfaction tentunya dengan hasil reliable. Ini adalah hasil statistika dari 11 butir pernyataan dari 4 indikator di variabel turnover intention. Dan mayoritas interpretasi hasilnya adalah dengan kriteria baik. Kemudian pada variabel perceived organizational support, dari ke-8 indikator, ini
menandakan dengan mayoritas interpretasi hasil kriteria baik. Kemudian pada variabel X2 yaitu meaningful work dengan interpretasi keterangan mayoritas baik dan 3 sangat baik dari keempat indikator di meaningful work. Kemudian dari variabel intervening, job satisfaction sebagai variabel intervening ini atau kepuasan kerja, terdapat 6 butir penyataan dari 4 indikator, sekitar 3 baik dan 3 sangat baik. Hasil statistika dari keseluruhan variabel, dari keempat variabel, ada butir pernyataan tertinggi dengan warna hijau dan butir pernyataan terendah dengan warna pink. Di variabel turnover intention, di mana karyawan niat untuk segera berhenti bekerja. Ini dengan skor rata-rata 4,13 dan butir pernyataan atau dalam indikator rata-rata terendah 3,9 dengan rencana konkret untuk mencari pekerjaan alternatif. Kemudian pada variabel perceived organizational support dengan butir rata-rata tertinggi yaitu dukungan instrumental dengan rata-rata 4,22. Kemudian dukungan emosional 3,92 dengan butir rata-rata terendah. Dari butir ini, kita ketahui dalam dukungan emosional, di mana salah satunya adalah organisasi tidak bisa mengerti jika saya tidak hadir karena masalah pribadi. Ini adalah butir pernyataan yang terendah dari variabel perceived organizational support. Kemudian pada variabel X2, indikator membuat pekerjaan bermakna dengan rata-rata 4,22, kemudian mengeksplorasi makna kehidupan dengan butir rata-rata terendah, hasilnya 4,09. Dan variabel terakhir, variabel intervening, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri 4,25, dan butir rata-rata terendahnya keadilan dalam perlakuan dengan 4,13. Nah, ini adalah model penelitian Amos, di mana dari keempat variabel yang dilakukan menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk proses pengolahan data menggunakan Amos yang terbagi dalam beberapa variabel. Kemudian dalam persamaan diagram alur ke dalam persamaan struktural menunjukkan bahwa model diagram yang telah dirancang dapat dikonversikan ke diagram persamaan struktural dengan dibuktikan adanya persamaan di setiap indikatornya. Ini adalah model modification dan hasil model modification. Dari uji kesesuaian model, dari beberapa goodness of fit dan nilai batas cover value, terdapat chi-square tidak fit, tetapi lainnya dengan hasil fit. Ini menandakan bahwa bisa dilakukan ke uji hipotesis. Kenapa? Karena dari kriteria atau kesesuaian model, ini kriteria dipenuhi oleh fit. Maka dari itu analisis bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji hipotesis. Pada uji hipotesis secara langsung, hasilnya 4 hipotesis diterima dan 1 hipotesis ditolak. Pada hipotesis 1, POS terhadap job satisfaction dengan hasil diterima, di mana critical ratio 5,757, lebih besar dari cut-off 1,96. Menandakan bahwa hipotesis 1 diterima. Hipotesis 2, meaningful work terhadap job satisfaction, dengan nilai critical ratio 5,982, lebih besar
dari nilai cut-off 1,96. Menandakan bahwa hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga, POS terhadap turnover intention dengan nilai critical ratio 6,460 menunjukkan bahwa nilai critical ratio lebih besar dari nilai cutoff 1,96 dengan hasil diterima. Sementara pada hipotesis keempat, meaningful work terhadap turnover intention dengan hasil critical ratio lebih kecil sebesar 3,87 dari nilai cutoff, sehingga hipotesis ditolak. Kemudian hipotesis keenam, job satisfaction terhadap turnover intention dengan nilai critical ratio 3,272 lebih besar dari nilai cut-off, maka menandakan bahwa hasil hipotesis kelima terdapat pengaruh dan signifikan, yaitu diterima. Pada uji hipotesis secara tidak langsung, dari beberapa variabel, diantaranya perceived organizational support terhadap turnover intention pada hipotesis 6, dengan hasil nilai critical ratio lebih besar dari nilai cutoff 2,844 dengan hasil hipotesis ke-6 diterima. Dan hipotesis ketujuh, meaningful work terhadap turnover intention lebih besar, yaitu critical ratio 2,870 lebih besar dari nilai cutoff 1,96 dengan hasil diterima. Nah, kesimpulan, perceived organizational throughput memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan job satisfaction. Kemudian kedua, meaningful work memiliki pengaruh positif yang signifikan untuk meningkatkan job satisfaction. Kemudian job satisfaction terhadap turnover intention. Job satisfaction memiliki pengaruh negatif dan signifikan untuk meningkatkan turnover intention. Meaningful work terhadap turnover intention. Meaningful work tidak memiliki pengaruh negatif untuk meningkatkan turnover intention pada karyawan Gen Z, usaha food and beverage. Pada job satisfaction terhadap turnover intention, job satisfaction memiliki pengaruh negatif dan signifikan untuk meningkatkan turnover intention pada karyawan Gen Z, usaha food and beverage. Pada keenam adalah perceived organizational support terhadap turnover intention melalui job satisfaction, di mana POS ini memiliki pengaruh negatif, positif, dan signifikan untuk meningkatkan turnover intention melalui job satisfaction pada karyawan Gen Z. Kemudian meaningful work terhadap job satisfaction melalui job satisfaction. Meaningful work memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan turnover intention melalui job satisfaction pada karyawan Gen Z, usaha F&B, Jabodetabek. Yang juga keduanya memediasi dalam hubungan baik POS dan meaningful work dalam penurunan turnover intention pada karyawan. Implikasi manajerial adalah untuk meningkatkan perceived organizational support atau dukungan organisasi. Organisasi perlu dukungan nyata kepada karyawan, baik dalam bentuk perhatian terhadap kesejahteraan, penghargaan atas kontribusi, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan organisasi yang berpihak kepada karyawan, program kesejahteraan, dan komunikasi yang lebih terbuka antara atasan dan bawahan. Kemudian yang kedua, membangun work environment atau lingkungan kerja yang bermakna atau meaningful work. Organisasi perlu menciptakan pekerjaan yang memberi arti bagi karyawan, misalnya dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan, memperjelas peran dan tujuan kerja, serta mengaitkan pekerjaan dan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi atau masyarakat. Hal ini penting, terutama bagi karyawan Gen Z yang cenderung mencari makna dalam pekerjaan. Mereka masih mencari beberapa hal-hal, tentunya hal-hal atau iya dengan tujuan-tujuan lain, terutama pada Gen Z. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja atau job satisfaction. Dalam peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan
melalui berbagai aspek seperti pengembangan karir, pelatihan yang berkelanjutan, kemudian insentif, dan penghargaan yang adil, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk karyawan untuk menurunkan keinginan mereka untuk keluar dari perusahaan. Dan related dengan strategi menekan turnover intention. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan peran job satisfaction sebagai variabel intervening. Kenapa? Karena peran sebagai variabel mediasi ini, manajemen perlu memastikan bahwa intervensi terhadap perceived organizational support dan meaningful work benar-benar berdampak terhadap peningkatan kepuasan kerja agar efeknya terhadap penurunan turnover menjadi optimal. Kemudian saran pada variabel turnover agar karyawan Gen Z mencari pekerjaan baru disarankan untuk agar manajemen menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, terbuka terhadap ide baru, serta memberikan peluang pengembangan diri yang jelas, agar mereka merasa dihargai, terhubung, dan memiliki prospek jangka panjang organisasi. Kemudian, untuk meningkatkan dukungan organisasi atau POS, disarankan agar organisasi lebih responsif terhadap kebutuhan pribadi karyawan. Kemudian, untuk meningkatkan meaningful work, disarankan agar organisasi menegaskan nilai dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian untuk meningkatkan job satisfaction, disarankan agar manajemen terus memperkuat sistem pengawasan yang terbuka dan konstruktif dengan kolaboratif yang sesuai dengan karakter karyawan Gen Z, sehingga tercipta budaya kerja yang transparan, terarah, dan saling percaya. Perbatasan penelitian dan saran penelitian selanjutnya. Keterbatasan populasi dan sampel. Penelitian ini mungkin hanya saja dilakukan pada karyawan Gen Z, terutama pada usaha food and beverage, sehingga hasilnya belum dapat digenerasikan ke seluruh wilayah atau kelompok lain. Dalam perilaku generasi Gen Z memiliki karakter tersendiri, mungkin dengan generasi sebelumnya seperti milenial dan atau generasi X. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat terbatas dan ruang lingkup demografis dan geografis. Kemudian yang kedua, penggunaan data kuantitatif saja. Mungkin nanti bisa melakukan dengan metode kualitatif juga atau dengan mixed method. Kemudian jumlah variabel yang terbatas hanya kepada 4 variabel utama, POS, meaningful work, turnover intention, dan job satisfaction. Kemudian keterbatasan waktu pengumpulan data yang amat sangat relatif singkat sehingga tidak memperhitungkan perubahan sikap, persepsi karyawan, dan jangka panjang. Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat dan tentunya semakin meningkatkan kualitas keilmuan kita dalam ilmu manajemen sumber daya manusia agar bisa diimplementasikan bahkan didiseminasikan pada lembaga atau pada organisasi. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.